Matahari mulai merangkak naik. Berkali-kali kulirik arloji di tangan kiri yang menunjukkan pukul 9. Aku sudah hampir 1 jam menunggu, tapi Angga belum juga tampak batang hidungnya. Memang, selalu saja seperti ini. Dia yang berjanji, tapi dia juga yang lupa. Memiliki suami super sibuk seperti Angga kadang membuatku frustrasi. Tapi rasa itu seketika hilang saat kami sudah berdua saja. Sayang, maaf ya aku telat, ujarnya saat sudah berada di depanku. Gak apa-apa kok, baru juga sejam, ujarku sembari mulutku maju hampir 5 senti. Tanpa peduli dengan kemarahanku, Angga duduk sembari merangkul bahu. Lalu dia berkata, "Jangan marah dong sayang, ntar cantiknya hilang lu," kodanya. "Bodoh," jawabku singkat. "Coba, lihat nih aku bawa apa," ujar Angga. Angga kemudian menunjukkan sebuah plastik kresek berwarna hitam padaku. Dari aroma-aromanya sepertinya itu cilok. Makanan berbentuk bulat dengan tekstur kenyal kegemaranku. "Aku telat gara-gara ini," pujuknya. "Oh, so sweet," jawabku sembari meraih kresek hitam itu. Seketika itu juga aku lupa dengan kemarahanku. Hingga tidak berapa lama kemudian kereta yang kami tunggu akhirnya tiba. Lantas, aku dan Angga pun bangkit lalu masuk ke dalam kereta. Aku pun kemudian duduk di kursi nomor 14C sesuai dengan nomor yang tercantum dalam tiket. Sedangkan Angga duduk di kursi nomor 14E. Jadi, ada bangku kosong di antara kami berdua. Hingga tidak berapa lama kemudian 3 orang perempuan naik ke gerbong, lalu 2 di antaranya duduk di kursi yang ada di depan kami. Sedangkan satunya lagi duduk di samping seberang kursi kami. Dan sebelum duduk mereka sempat tersenyum ramah. Lalu, naik lagi 1 orang pria dengan setelan jas rapi sembari membawa koper dan duduk di kursi yang ada di ujung belakang. Lalu 1 lagi seorang wanita parubaya dengan keranjang belanjaan di tangan kanannya. Ia kemudian duduk di belakang wanita yang duduk di seberang kami. Dan tidak lama kemudian kereta pun mulai melaju. "Hei, kalian mau ke Jogja juga ya? Kenalin aku Wina," ujar wanita berambut panjang yang duduk di depanku. "Aku Sela dan ini suamiku Angga," ujarku. Sejenak kami saling bersalaman. Perempuan di sebelah Wina bernama Hilda, dan perempuan yang duduk di seberang adalah Citra. Mereka kemudian memperkenalkan diri sebagai karyawan yang bekerja di bidang fashion. "Halo Pak, yang di ujung belakang, nama Anda siapa?" tanya Wina. Pria itu sekilas melirik lalu tersenyum aneh. Ia sepertinya kurang suka dengan keramahan Wina. Lantas, gadis itu pun mengedikan bau saat pria di ujung belakang tidak juga memberitahukan namanya. "Dia itu sombong, gak usahlah kalian sok-sokan tanya," ujar si ibu berbisik. "Hei, aku Heru,"
Dan aku dengar itu gertak si pria. Sontak wanita parubaya yang duduk di belakang Citra seketika melengos dan menghadap ke jendela. Lalu kami semua larut dalam kesibukan masing-masing. Hingga sepanjang perjalanan kereta entah mengapa aku seolah tidak sengaja selalu membaca iklan di pinggiran jalan tentang kecelakaan. Lantas, hal tersebut membuat hatiku sedikit banyaknya jadi khawatir. Terdengar suara penarik tiket sudah di gerbong belakang. Aku kemudian meragu saku celana dan meletakkan tiket di bangku kosong antara aku dan Angga. Dan karena haus, aku juga meraih air mineral lalu menegaknya sedikit. Dan selesai minum aku kembali menutup botol, tapi tiba-tiba tutup terlepas dan airnya tumpah ke atas karcis. Namun, anehnya karcis itu justru basah oleh darah. Terkejut aku kemudian membuang karcis ke lantai sembari bangkit dari kursi. Angga yang juga terkejut melihatku tiba-tiba bangkit pun akhirnya ikut berdiri. "Kamu kenapa sayang?" tanyanya panik. Itu ada darah," ujarku tergagap sembari menunjuk karcis yang ada di bawah. Mendengar keributan kami sontak Wina, Hilda dan Citra ikut bangkit. Begitu juga dengan Heru. Ia segera mendekat untuk sekedar mencari tahu apa yang sedang terjadi. Citra, ia terlihat kebingungan. Terbukti ia memandangku dan karcis yang ada di lantai bergantian. Ia lalu meraih karcis tersebut dan membolak-baliknya. "Gak ada apa-apa, karcisnya basah kena air," ujar Citra. "Tidak, itu darah bukan air," ujarku meyakinkan Citra. Aku yakin betul itu darah. Dari warnanya yang merah dan juga teksturnya yang sedikit lengket. Ditambah bau anyir yang membuat kepalaku mendadak menjadi pusing. "Kamu sepertinya kelelahan," ujar Hilda. Lantas aku pun memegang kening yang terasa pusing. Sementara Angga meraih bahuku lalu membimbingku untuk kembali duduk. Namun, baru saja aku duduk sebuah guncangan terjadi. Sontak mereka yang masih berdiri seketika terjatuh dan si ibu yang sedari tadi terlelap pun terbangun. "Ada apa sih?" gerutu Hilda sembari bangkit. Wina, Citra dan Heru ikut bangkit tapi guncangan kembali terjadi. Sontak aku pun panik, namun Angga mencoba menenangkanku. Dan karena penasaran, Hilda kemudian mencoba mengintip melalui jendela, tapi yang terjadi membuat aku semakin panik. Ketika kepala Hilda melongok keluar jendela, seketika kepalanya terputus karena dihantam bodi gerbong depan yang anjlok dan melintang. Darah kemudian terpercik kemana-mana. Lantas kami semua berteriak, antara panik, syok dan ketakutan. Terlihat Heru kembali ke kursinya lalu mendekap koper yang tadi ia bawa. Sementara si ibu ia komat kamit membaca doa. "Ah!" teriakku panik ketika sadar darah sudah memenuhi tubuhku. "Sayang, tenang sayang, tenang," ujar Angga menenangkan sembari menangkup wajahku. Terlihat Lina dan Hilda terduduk di lantai. Nampak kalau mereka benar-benar syok dengan apa yang barusan mereka lihat. Hingga guncangan kembali terjadi diikuti gerbong yang tiba-tiba terguling. Lantas kami semua jatuh saling tumpuk ke sisi kanan gerbong.
Angga kemudian menggunakan tubuhnya untuk melindungiku dari pecahan kaca. Lalu ketika gerbong berhenti terguling, kami semua berusaha bangkit. Aku dan Angga berpegangan pada bahu kursi agar bisa mengangkat tubuh. Di depan kami, Wina dan Citra juga berusaha untuk bangun. Belum juga kami bisa mengangkat tubuh, gerbong lain menabrak gerbong kami hingga terbelah. Wina dan Citra yang ada di depan kami tertabrak dan terseret jauh. Aku tidak sanggup lagi berkata-kata. Kami berusaha kembali bangkit dan kemudian melihat si ibu tidak sadarkan diri. Terlihat wajahnya penuh luka dari pecahan kaca. "Tolong," ujarnya lirih. Sungguh, aku ingin sekali menolongnya. Namun aku kesulitan bangkit karena posisi gerbong yang miring. Sementara Heru terlihat terjepit di antara kursi. Kami benar-benar dalam posisi terjepit. Jangankan untuk menolong orang lain, untuk menolong diri sendiri saja kami kesulitan. "Ayo sayang, pegang tanganku," ujarku. Lantas kuulurkan tangan kanan pada Angga dengan tangan kiri berpegangan pada kursi. Angga hampir meraih tanganku ketika terdengar suara kereta api yang semakin mendekat. Lantas, aku pun menoleh ke belakang. Dari sela kaca pintu penghubung gerbong yang pecah terlihat kereta api lain mendekat. "Ah!" teriakku. Tanpa bisa menghindar lagi, kereta itu menabrak gerbong yang membuat aku dan Angga terlempar melalui patahan gerbong. Aku pun terjatuh terguling entah berapa kali. Tubuhku terasa sangat sakit hingga tidak sanggup untuk bangun. Sementara Angga, ia jatuh tepat di rel yang sama dengan gerbong kami. Aku bisa melihat tubuh Angga yang hancur ketika kereta menabrak gerbong lalu menabrak tubuh suamiku itu. Lantas aku pun hanya bisa berteriak histeris dan menangis tanpa bisa melakukan apapun. Tit. Aku membalik tubuhku yang terbaring ketika mendengar suara klakson sebuah truk. Aku pasrah saat truk itu membunyikan klaksonnya dan tidak bisa berhenti. Dan setelahnya gelap. Aku terbangun tiba-tiba lalu melihat sekeliling. Ternyata aku hanya mimpi. Terlihat mereka masih duduk di tempatnya masing-masing. Dan kereta berhenti di sebuah stasiun. Nampak seorang gadis berhoodie naik dan duduk di depan Citra. Sekilas ia memandangku dari balik hoodie-nya. Aku mencoba tersenyum, namun dengan angkuh ia merapatkan hoodie dan duduk sembari mendengarkan musik menggunakan headset. Aku kemudian melirik arloji, namun ternyata arlojiku mati. Perasaan baru kemarin aku mengganti baterainya. Rutuku dalam hati, dan ketika kulihat jam tangan Angga ternyata juga sama matinya. Lantas, aku pun bangkit mendekati si gadis. "Jangan ganggu aku," ujarnya. "Aku gak ganggu kok, aku cuma mau tanya." "Pergi," hardiknya memotong ucapanku. "Astaga, sombong sekali gadis ini," ujarku dalam hati. Hingga tidak lama kemudian kereta berhenti lagi dan gadis itu turun. Namun sebuah koran jatuh dari tangannya. Ia kemudian memandangku sejenak lalu turun dari kereta. Kemudian kurai koran itu dan membukanya hanya untuk sekedar menghilangkan bosan.
Di sana tertulis berita jika 3 hari lalu telah terjadi kecelakaan kereta api yang menuju Jogja karena keretanya anjlok. Tertulis juga nama-nama para korban. Mataku kemudian tertuju pada 2 nama yang ada di sana, Sheila Amalia dan Angga Yuda.